Halo, semangat pagi semuanya. Apa kabar? Pasti semuanya selalu oke ya. Kita sambil nunggu ya, siapa aja nih yang hari ini bergabung bersama kita. Saya mau menyapa dulu nih semuanya ya. Saya doakan semua teman-teman mitra bisnis dev khususnya selalu sehat dan juga pastinya selalu oke ya. Alhamdulillah banget ya teman-teman, hari ini kita bisa ketemu lagi di program PSBB Pas Semangat Belajar Bareng. Nah, kalau minggu kemarin saya berdua juga ngobrol di sini, maka hari ini pun saya tidak akan berbicara sendirian, gitu ya. Saya akan ditemani juga oleh wanita cantik di hari ini. Tapi sebelum saya undang beliau untuk ngobrol dan sharing bareng bersama kita, saya mau sapa dulu nih yang sudah nongkrongin dari tadi ya, mau ngeliat artisnya katanya. Siapa aja yang udah nge-live bareng saya sini. Wah, ternyata Dokter Dian sudah bergabung. Halo Dokter Dian, makasih udah gabung. Ada juga nenek cantikku, Mobile Stokis Bekasi, Mbak Deva. Halo Mbak Deva, udah bergabung juga. Ya teman-teman sambil ditunggu ya, karena kalau di Instagram ini kan memang waktunya terbatas. Jadi rasanya langsung aja ya kita panggil bintang tamunya di hari ini ya. Cuma bocorannya begini, kalau yang minggu kemarin kan saya panggil seorang wanita cantik yang nun jauh di sana ya, berasal dari Kabupaten Waikanan, Lampung. Kalau yang hari ini juga masih sama, dari Provinsi Sumatera juga, tapi ini bertetanggaan ya dengan Lampung ya. Beliau adalah seorang wanita cantik, leader bisnis dev yang berasal dari kota Jambi. Pasti semuanya udah gak sabar ya, kira-kira siapakah beliau dan juga bagaimanakah sharing-sharing beliau di siang hari ini. Bismillah, hari ini kita juga bisa belajar dari beliau dan juga mendapatkan inspirasi. Oke? Nggak perlu berlama-lama lagi, kita akan panggil orangnya kemari ya. Sebentar ya, ditunggu ya. 2, 3, belum. Nah, halo Mbak Ratna. Halo Mbak Ratna dari Oh, kok kita samaan sih? Nggak janjian padahal ya. Ini nggak nih, sumpah. Ternyata kita sehati ya. Ya, Alhamdulillah. ini juga udah sama ya, warnanya biru ya, seperti warnanya PT Duta Persada. Halo, kabar Mbak Ratna? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kedengar Uh, nggak Mbak? Jelas nggak suara saya? jelas banget, jelas banget. Oh, jelas banget. Ya, Alhamdulillah. sinyalnya hari ini mendukung obrolan kita. Alhamdulillah. Untungnya hari ini ya. Kalau kemarin mungkin agak terganggu gara-gara yang itu. Ada tower Telkomsel yang di Riau. Bener, saya kemarin denger juga tuh Mbak, gitu ya. Jelas nih kata Teh Neni. Halo Teh Neni. Halo Teh Neni. Jadi malu. Tadi saya udah intro nih, ya kan. Saya udah ngomong-ngomong hari ini saya mau ngundang Mbak Ratna. Jadi hari ini kan Mbak Ratna mau sharing nih sama kita semua. Kira-kira Iya. bagaimana selama ini menjalankan bisnis dev gitu kan, suka dukanya. Mungkin nanti bisa di-sharingkan ya Mbak sama kita ya, Boleh, agar boleh. dan inspirasi buat kita semua. Nah, tapi Amin. sebelum Hmm. Nah, mau bisa perkenalin diri dulu nih. Mungkin banyak juga sih yang kenal sama Mbak Ratna, cuma kan secara khususnya belum nih. Mungkin Mbak Ratna bisa perkenalan diri dulu, backgroundnya seperti apa, lalu kesehariannya seperti apa. Silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum semuanya.
Nama Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Palupi. Saya Diamond Distributor dari Jambi. Kalau keseharian saya ibu rumah tangga saja dan bisnis dari rumah. Oh gitu. Ibu Iya, rumah ya. tangga. Ibu rumah tangga aja. Woman gitu ya. Iya, Luar biasa ya. Jadi kita sama nih sebenarnya Barata ya profesinya ya. Sebelum jadi eh, seorang entrepreneur, ternyata kita adalah seorang ibu rumah tangga saja belakangnya ya. Penting ini saja. selalu apa namanya? Kan kamu cuma seorang ibu rumah tangga gitu kan. Tapi Iya, ternyata iya. jalan rezeki kita dipertemukan dengan bisnis ini, kita bisa dididik menjadi seorang entrepreneur. Jadi nanti kedepannya mungkin eh, apa sebutan kita bukan cuma ibu rumah tangga saja ya, tapi ibu rumah tangga Tambah ya. Amin, amin, amin. lain ya. Oke, Mbak Ratna, boleh tahu nggak sih, boleh ceritain nggak sih awal mulanya Mbak Ratna bisa berbisnis di sini seperti apa? Bisa ketemu PT Dep itu bagaimana Mbak? Silakan Mbak. Eh, Iya, jadi sebelum saya bergabung di PT DEP, sebenarnya eh, saya itu ada bisnis di ini ya, ya kecil-kecilan sih, tapi bagi saya itu udah lumayan. Istilahnya dibandingkan waktu saya jadi honorer guru, itu udah berkali-kali lipat sebenarnya. Saya ada bisnis di bidang jualan online baju, ngambil ngambil dari Solo ya. Uh, ini sebenarnya saya kan pertamanya guru, terus karena suami beda domisili dengan saya ikut suami terus berhenti dari guru. Kemudian saya nggak ada kesibukan gitu kan, jadi saya mikirin kira-kira apa sih yang bisa saya kerjakan, tapi hanya dari rumah, tapi bisa menghasilkan gitu. Saya coba-coba online, terus kemudian online pakaian itu, alhamdulillah itu lumayan. Kemudian ketemunya dengan bisnis debt itu mulanya bukan dari bisnisnya ya, karena saya dulunya sangat sangat ilfil dengan yang namanya MLM. Mohon maaf sebelumnya ya, sebelum bergabung dengan PT Dep, saya termasuk orang yang ilfil dengan bisnis-bisnis yang dibilang MLM gitu. Mulanya saya itu ada ini ya, uh, keluhan di kulit gitu. Saya tipe orang yang tidak suka menggunakan krim-krim atau ya produk kosmetik yang sekiranya menuntut saya rutin gitu ya sebenarnya. Saya pengennya yang simple kayak sejenis sabun. Tapi kan kalau sabun yang biasa selama ini itu tidak bisa mengcover kebutuhan nutrisi untuk kulit. Jadi ya sekedar apa cerah tapi nggak bisa membersihkan yang ada flek-flek tipis gitu ya, karena kita usia gitu kan, jadi fleknya mulai tumbuh gitu kan. Kemudian saya dari online juga mungkin ya rezekinya ketemunya dengan Mbak Uun Ruswaningsih, itu upline saya yang kemudian jadi upline saya itu, padahal sebenarnya ada ya di Jambi. Tapi itu tadi ya, rezeki tetap Allah udah ngatur gitu kan. Ketemunya dengan Mbak Uun, pertamanya saya pakai sabunnya aja gitu. Itu waktu itu Beauty Plus yang 40 gram adanya ya. Terus ibu saya bilang, mukanya bersih kak gitu, diterusin lah pakai apa emangnya gitu kan, pakai Nu Amur ya, saya bilang gitu. Terus kemudian Mbak Un bilang gitu kan, kenapa nggak gabung di membernya gitu, ini ada sistem bisnisnya. Saya bilang, bisnisnya seperti apa, seperti ini. Saya gabung sih gitu, tapi belum belum berminat gitu dengan bisnisnya karena MLM itu tadi ya gitu, MLM gitu. Kemudian saya ini uh, ayolah coba di training gitu, ikut training gitu. Waktu itu saya masih sambilan ya, sambil jualan baju gitu. Jadi ikutlah training-trainingnya. Kemudian saya pikir-pikir, oh seperti ini ternyata. Jadi yang pertamanya dalam bayangan saya MLM itu adalah bisnis yang apa ya, kerjanya ngerekrut orang aja. Jadi Ya, kayak kayak apa ya, kayak memanfaatkan orang lain gitu, pikiran saya dulu ya, mohon maaf ya. Kayak memanfaatkan orang lain terus kitanya dapat duit gitu. iya, iya. Eh, terus sekali
ikut trainingnya seperti ini sistemnya gitu kan. Jadi saya oh seperti ini berusahalah menjalankan gitu ya, coba-coba jualan itu, tapi tetap sambil jualan baju. Prioritas saya masih ke baju gitu ya kan, masih ke produk-produk lain gitu, karena saya udah punya reseller yang lumayan banyak di provinsi-provinsi lain gitu, jadi masih fokusnya ke itu. Ini hanya sambilan malahan gitu kan. Eh, Terus sampai ada nemu waktu itu, nggak tahu saya tiba-tiba sudah capek dengan baju gitu, enakan di sini kayaknya gitu. Kayaknya Gitu Mbak Kristi. Ya. gitu ya. Jadi sebenarnya awalnya ketertarikan Mbak itu lebih ke produknya ya. Oh, benar-benar produknya. Produk yang dipakai adalah Nu Amoria Beauty Plus. Yang No, bikin Amorea betul. uniknya di sini ternyata ada ya perawatan sekaligus sebagai ternyata ada ya sabun pembersih sekaligus untuk perawatan kulit ya, dan itu Perawatan. merawat kulitnya ya, bukan hanya wajah saja ternyata ya gitu. Terus kan tadi Mbak Ratna sempat bilang gitu ya, saya tuh ilfil banget Mbak Kristi sama yang namanya bisnis MLM gitu. Iya, iya, benar. Tahun waktu itu cerita ke Mbak Ratna ya, Mbak Ratna ini tuh sistem bisnisnya adalah sistem bisnis MLM gitu. Pada saat Iya, tahu Kak. uh, bisnisnya MLM, di samping Mbak Ratna itu memang benci ya sama bisnis ini, kenapa tuh Mbak Ratna akhirnya mau menjalankan bisnis ini? Padahal tuh ilfilnya mungkin udah di ubun-ubun ya. Iya, saya gini aja pertamanya gitu kan. Produknya bagus gitu, coba jualan aja gitu kan. Ternyata ada peminatnya gitu kan. Terus belajar dari ini ya kan. Kita kan ada pelatihannya ya untuk member awal itu ya kan, baru masuk itu, dari sistem kerjanya, terus dijelasin bahwa kalau kita nggak bergerak itu juga nggak bakalan menghasilkan gitu. Kalau kita cuma jualan kita dapat, tapi nggak sebesar kalau kita menjalankan sistem bisnisnya gitu kan. Awalnya juga masih takut-takut, yang mau ngejelasin itu sama orang gitu juga belum berani, karena saya sendiri ibaratnya satu ilfil, kedua terus ya nol 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 besar lah gitu ya, ilmu-ilmu yang masalah ini gitu. Cuman saya ya udah sambilan, karena jualan baju juga ya udah jualan juga itunya produknya gitu. Ternyata tuh banyak yang ini itu, walaupun sempat ya ada cerita cerita yang menyedihkan juga bagi saya gitu kan, tapi lama-lamanya kok lumayan juga gitu. Kemudian orang-orang kan beda dengan baju, ibaratnya kalau kita beli kalau kita jual ada repeat order itu beda lagi modelnya gitu kan, kita harus jelasinnya dari awal lagi bahannya apa dan sebagainya gitu, lebih banyak jelasinnya. Kalau di Nu Amorea saya lihat kan sekali aja di awal kita menjelaskan, kemudian kita mendampingi prosesnya gitu, mereka kalau udah nyaman udah order terus, pertanyaannya nggak banyak gitu kan. Kayak baju jelasin lagi gitu, setiap mau order jelasin lagi bahannya apa, ukurannya apa gitu kan, jadi kerjanya lebih banyak di situ. Akhirnya Iya. itulah lama-lama saya milih ya lepaskan bisnis itu, milih yang di Nu Amorea aja. Oh gitu. Terus kira-kira nih apa sih yang buat pikiran Mbak Ratna tuh berubah gitu kan dari pemikiran bisnis MLM itu yang sangat-sangat merugikan orang sampai sekarang Mbak Ratna kurang lebih sudah 4 tahun bergabung ya? 3 atau 4 tahun Mbak? 3 lebih mau ke 4 ya. Walaupun fokusnya belum itu gitu kan kali itu, tapi ya udah itu gitu, udah lama. Bisa dibilang cukup lama juga ya. Yang tadinya ilfil jadinya mau menjalankan dan alhamdulillah ada hasil dari sini gitu Iya, kan. benar-benar. Apa sih yang bikin pikiran Barata tuh berubah dari yang tadinya ilfil tentang bisnis ini sampai akhirnya mau menjalankan dan masuk ke dalam sistem Dep ini, Mbak? Satu, karena itu tadi ya, sistemnya itu ternyata eh, kita juga memang harus kerja baru kita mendapatkan hasilnya. Jadi tidak ada istilahnya membodohi orang lain, atau kita mengerjakan atau kita mengambil hasil dari kerja orang lain gitu. Kita tinggal enak-enakan karena kita udah gabung duluan, itu nggak ada kalau di bisnisnya kita gitu. Jadi saya menganggap walaupun waktu itu belum ada
dapat sertifikat halal bisnisnya gitu, saya udah menganggap halal karena memang sistemnya tidak merugikan yang terakhir gabung gitu. Ya. Kemudian ternyata hasilnya itu juga berkembangnya pesat daripada waktu jualan baju. Istilahnya kalau jualan konvensional seperti itu, ketika saya ada sakit gitu kan, ya saya nggak mendapatkan hasil gitu kan. Tapi kalau di sini, selama di awal kita memang membina dengan benar, pas walaupun kita kondisinya mungkin lagi ada halangan, kita nggak jualan, tapi di bawah kita menjalankan bisnisnya, ya kita tetap dapat gitu kan. Kemudian waktu itu saya dapat trip pertama, tapi itu belum saya lepas bener ya jualan bajunya. Waktu itu dapat trip pertama ke Malaysia Oh, gitu, itu bajunya belum saya lepas bener, saya masih ada ini. Terus saya pikir-pikir, saya lelah jualan baju karena kalau dari Solo itu saya bukan merendahkan, tapi beliau itu memang uh, model bajunya itu setiap hari berganti dan itu ratusan itu. Kadang-kadang mereka itu share-nya malam, tengah malam gitu. Jadi saya pun harus nge-share ke reseller saya ya kan model-model bajunya beserta harganya. Tangan itu sampai mau copot gitu. Terus tengah malam waktunya gitu kan, padahal harusnya istirahat. Walaupun di Amorea kadang-kadang ada ya member yang juga tengah malam barangkali beliau baru ada waktu gitu, baru ngechat saya gitu, tapi ditunggu besok nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan orderan baju ditunggu besok itu udah, karena stoknya di sana terbatas ya Mbak, jadi rebutan baju itu model gitu, orang mau ini terus saya nggak cepet itu, mereka kecewa itu ya. Mereka ada juga ngomelnya ke saya gitu. Nah kalau Amar ya, walaupun beliau saya ketinggalan ketiduran gitu, besok pagi saya sambung lagi misalnya masalah curhat dia tentang detox atau apa gitu, mereka nggak semarah itu gitu, biasanya gitu. jadi itu ya benar-benar ada targetnya juga ya untuk upload baju-baju baru dan itu jumlahnya nggak satu dua sampai ratusan ya Mbak setiap hari ya. Ya, ya, sudah tuh. Maksudnya penghasilannya di situ gitu sebanding dengan kita kerjanya gitu. Kalau ternyata saya telusuri kalau di MLM kayak kita gitu kan, di awal kita memang harus kerja benar, tapi begitu membernya kita udah bisa jalan sendiri, kita ya agak ringan gitu. Kita bisa membina member yang lain lagi gitu. Jadi bukan gimana ya? Itu ada kelebihannya di MLM gitu. Makanya saya lepas saja yang di bajunya. Kita mau kasih tahu gini kali ya, kalau di bisnis konvensional mungkin kita harus terus bekerja ya. Jadi waktu Nah, yang ya. itu harus terus banyak untuk mendapatkan uang yang banyak gitu ya. Mm-mm. Memang ada perbedaannya dengan kita menjalankan bisnis MLM yang betul ya dengan baik dan benar sistemnya. Dari waktu ke waktu sebenarnya waktu yang harus kita keluarkan itu sedikit, lebih sedikit, tapi pendapatan lebih meningkat gitu ya. Seperti itu ya Mbak ya. Iya, iya, iya benar. Melakukan pembinaan secara baik dan benar ya. Jadi jika duplikasi tidak terjadi di bisnis kita, itulah yang menjadi leader-leadernya akan menjadi mesin bisnis kita. Seperti itu ya Mbak. Kalau dulu kan ibaratnya Mbak Ratna benar-benar kayak dari nol ya. Setiap hari itu kayak dulu upload lagi ya kan. Nanti Nah, mana iya. upload lagi. Udah gitu kalau baju itu kan nggak mungkin kan setiap hari orang beli baju ya. Dan nggak mungkin juga Iya. setiap sekali orang beli baju ya. Mungkin bisa dibilang itu bisnisnya seasonal ya, bisnis yang musiman lah gitu. Atau apa kalau hari raya seperti kita nih umat Islam gitu kan, Idul Fitri mungkin banyak tuh nanti kalau yang bisnis. Iya. Iya. Gitu. Cuman kalau di kita di sini produk-produk kita ini kan insya Allah memang repeat ordernya tinggi ya, jadi menjalankan bisnisnya juga lebih mudah. Seperti itu ya Mbak ya. Iya, benar. Terus kan Barata bilang gitu ya, di sini saya tuh ya tadinya emang saya nggak tertarik. Terus setelah saya dapat training gitu ya, setelah saya dikasih tahu warna bisnisnya tuh seperti apa sama plan saya sama Mbak Un, di situ saya jadi lebih apa? Lebih paham sebenarnya bisnisnya ini bermainnya seperti apa gitu ya Mbak. Iya, benar. Terus selama 3 tahun setengah ini ya setelah Mbak Ratna ikut banyak-banyak pelatihan di sini, pasti banyak dong kemajuan-kemajuan yang Mbak Ratna rasakan gitu ya. Baik mungkin dari segi finansial maupun diri kita pribadi. Kalau dari diri Mbak Ratna sendiri,
apa aja sih kira-kira yang kemajuan yang Mbak Ratna rasain selama 3 tahun setengah ini selama berbisnis bareng-bareng kita di Dev ini Mbak? Eh, Gimana ya? Banyak banget gitu. Satu Banget. yang paling saya rasakan paling bagus untuk kemajuan diri saya sendiri itu, saya itu dulunya tipe yang eh, introvert gitu ya. Untuk diri Introvert. saya sendiri gitu. Ya. Ke istilahnya kalau saya pengetahuan atau apa gitu ya untuk diri saya sendiri paling banyak ya untuk keluarga sama ini gitu kan. Tapi kalau Ya. untuk ngomong ke orang lain itu nggak begitu gitu. Ya, walaupun saya guru, istilahnya kalau sharing ya cuma sama murid gitu, tapi sama lingkungan orang lain itu ya saya ya udah gitu kurang kurang ini gitu kan. Nah kalau di sini kita memang jadi pikirannya jadi lebih terbuka gitu. Kenapa kita nggak sharing hal-hal yang baik pada orang lain gitu kan? Kemudian eh, cara bicaranya juga walaupun sekarang juga masih belum lancar, masih malu-malu, kadang juga masih deg-degan dulu, setiap apa deg-degan dulu, tapi udah lebih bagus dari dulu gitu. Kalau dulu tuh sering disuruh maju tuh ya udah kamu aja gitu kan, kalau ngisi teks iyalah gitu kan, tapi kalau suruh praktek maju gitu oh, kalau bisa menghindari gitu kan. Kalau sekarang karena dituntut ya lama-lama udah biasa ya udah gitu kan, maju aja gitu. Walaupun kadang-kadang ngeblank gitu kan, ya udah dibawa santai, lama-lama keluar sendiri tuh mau ngomong apa. Kemudian ini ya kan, saya dulu nggak pernah bercita-cita gitu bisa keluar negeri. Soalnya ada saya ngajar murid saya itu sering nanya, ibu yang paling jauh kemana aja kita selama di sini gitu kan. Saya udah pernah ke Jakarta, saya udah pernah ke sini. Nah, saya bilang, saya taunya cuman Jambi gitu kan. Saya nggak pernah kepikiran mau pergi keluar untuk apa juga gitu kan. Ke Jakarta nggak pernah bu, nggak pernah naik pesawat bu, nggak pernah. Jadi sekarang bisa bisa ya, udah ke Malaysia pernah gitu kan. Udah kemarin ke Beijing, iya. Terus teman saya pun SMA kemarin sempat bilang gini, hah katanya, Ratna sampai ke Beijing katanya saya. Oh, jadi dia sempat orang yang seperti itu gitu, orang yang ibaratnya nggak mungkin lah dia jualan gitu gitu kan gitu. Jadi iya berarti berubahnya saya udah banyak banget gitu dari bisnis ini gitu. Dan juga tuh yang Mbak Ratna kita ketemu pertama kali waktu itu di acara apa ya di Jambi waktu itu bisnis sharing Bisnis sharing ada Babe ya pertama kali Mbak Kerti gitu. OPP dulu Oh, OPP OPP. ya. Waktu itu Ya benar. nih luar biasa nih Dok Dian memang supportnya. Terima kasih Mbak. Walaupun saya nyelip ya Mbak, karena di sini yang besar Kak Nora kan, tapi saya tetap tetap nggak apa-apa gitu. Saya udah di sini ya udah gitu kan, nggak mau lah pindah-pindah gitu. Iya, aku ingat juga tuh waktu itu aku kan bilang Mbak Rata, saya mau kunjungan nih sama Dok Dian ke Jambi. Tapi Mbak Rata ikut juga ya presentasi ya. Ya, ya Mas, masih ingat itu panas dingin tangannya, ngomong salah-salah. Ya udah, aku Mbak Rata pasti bisa, udah pasti bisa. Ketika udah ngomong, udah nggak inget berhenti ya Mbak ya. Benar-benar. Pokoknya Masya Allah banget ya dengan di bisnis ini kita memang jadi ini jadi yang pendiam dan cerewet ya. Iya jadi aku besoknya jadi MC dadakan. Gendong Kia pas bisa sharing. Ingat aja lagi Mbak. Ya benar, masih ingat Ya benar. Allah, subhanallah itu udah tiga tahun yang lalu ya ternyata cepet banget waktu. Tapi sekarang belum lihat Baratna luar biasa. Sampai kemarin sempat juga ya Mbak apa ngedampingin jaringan sendiri ya. Apa namanya? Ya, Waktu awal kan memang aku temenin ya yang apa? Di daerah mana Mbak jaringannya Riau itu ya Mbak? Rumbai Rumbai Tembilahan ya. Rumah Kemarin. bilang. Tapi sekali aja dampingin langsung beberapa minggunya udah Mbak Kristi saya sendiri aja. Wih, Iya. mantap. Luar biasa emang apa banyak banget ya yang mengalami yang namanya apa sih perubahan ya perubahan dalam bisnis ini ya
yang tadi mungkin dia introvert, yang mungkin kayak Mbak Ratna gitu. Introvert itu kan kita nggak biasa ngomong sama orang gitu kan. Tapi di sini Benar. ada kata dipaksa ya juga, dipaksa untuk menjadi lebih baik. Ya nggak sih, Mbak Ratna ngerasa kayak gitu nggak? Yang tadi Iya. mungkin dulu kalau 3 tahun lalu suruh ngomong kayak gini, aduh, dengan beribu alasan ya, jangan saya, Jangan-jangan Mbak Kristi yang lain aja dulu ya, gitu. jangan Mbak, jangan ragu-ragu gitu ya. Jangan ragu-ragu. Oke, terus Mbak, mungkin ya selama di bisnis ini kan pasti nih yang namanya kita menjaga semangat itu kan luar biasa juga tuh ya. Terus Mbak Rata, apa sih selama 3 tahun setengah ini bisa tetap survive di bisnis ini? Bahkan beberapa bulan lalu kan kita sempat apa dihadapkan dengan sebuah pandemi yang besar tuh ya Mbak ya, virus corona gitu ya. Alhamdulillah Mbak Rata dan jaringan bisa tetap survive gitu. Kira-kira Mbak Rata bisa sharing nggak kuncinya sama kita biar kita tuh tetap bisa on di bisnis ini gitu. Walau apapun yang terjadi kita tuh masih di sini gitu. Iya, Untuk iya. gimana tuh Mbak? Jadi kalau kita sudah membuat tujuan kita mau apa gitu ya, istilahnya. Ya, Kalau saya, eh, ya saya pingin eh, punya rumah karena sekarang belum punya rumah ya gitu ya. Walaupun saya juga terkait sempat, amin, amin ya Allah. Walaupun saya sempat ya namanya keluarga, namanya orang hidup, tetap pasti ada eh, masalah-masalah gitu ya kan. Walaupun saya tetap pernah juga naik turun gitu, ada beberapa mungkin kadang juga saya kondisi down gitu ya di bisnis ini atau saya lagi ini, tapi saya selalu alhamdulillah gitu selalu ingat saya itu punya tujuan ini belum tercapai, apalagi eh, banyak sih nggak hanya ini gitu, nggak hanya orang lain tapi keluarga gitu yang bilang saya itu kan sarjana gitu. ya, Kemudian sebenarnya dulu waktu sekolah juga dibilangnya lumayan pinter gitu. Kenapa ya, teman-teman saya jadi pegawai, kok saya milih jadi ibu rumah tangga saja. Jadi kadang-kadang saya juga terpikir saya mau buktikan gitu. Walaupun saya ibu rumah tangga, walaupun saya bukan pegawai, tapi saya nggak kalah kok dari kalian gitu. Tapi saya nggak kalah. Bahkan keluarga ada yang bilang, untuk apa kamu sekolahnya tinggi gitu kan. Walaupun sekarang sarjana dianggap rata-rata ya, ya, tapi nggak jadi gitu. Lihat anak saya gitu, dua-duanya pegawai gitu kan, walaupun itu keluarga gitu, ada yang begitu, tapi saya ini ingat saya ingin lebih, saya bisa paling enggak sama dengan beliau, tapi kalau bisa lebih lah gitu, walaupun saya bukan pegawai. Jadi setiap kali saya ada masalah ya mungkin sempat ladonnya gitu, tapi saya ingat lagi saya punya tujuan gitu. Jadi gagal gitu kan dicoba lagi, pokoknya terus harus sampai ke tujuannya gitu. Jadi disitulah semangat saya itu, support dari suami, support dari keluarga juga mempengaruhi kita gitu. luar biasa. Mantep banget ya. Jadi memang aku lihat benar-benar signifikan banget apa Mbak Ratna ini perkembangannya ya, karena FYI ini Mbak Ratna di jaringan ini cucu saya ya. Jadi Mbak Uni Iya. itu adalah anak sponsor langsung saya. Ah, iya, Jadi iya. memang uniknya bisnis Dep itu seperti ini ya. Jadi kita bisa punya banyak saudara di berbagai kota-kota yang ada di Bener, Indonesia. Jadi bener dengan kerasa banget Mbak gitu kan. Apalagi saya yang nggak tahu mana-mana dulunya gitu kan, taunya Jambi aja. Sekarang terasa gimana cerita sama orang tua itu, oh itu dari itu saudara saya yang di sana, dan itu yang saudara saya yang sana. Kemarin sampai Teh Elis kirim sesuatu gitu kan, ibu saya, katanya siapa? Padahal saya bilang, padahal saya belum pernah ketemu, kita komunikasi lewat online gitu kan. Tapi subhanallah, masya Allah, dari bisnis ini kita rasanya saudara gitu, serasa memang saudara kita gitu, nggak sekedar bisnis ya gitu, nggak sekedar keuntungan materi, tapi kita pokoknya pengennya ya sama-sama kita suksesnya gitu, sama-sama senengnya. Allah ya Mbak ya. Terus Mbak Rata selama 3 tahun setengah ini apa aja nih Mbak prestasinya nih yang udah diraih di bisnis Dep nih dari
yang dulunya negatif tentang MLM, tahu-taunya prestasinya berentet nih. Ya sebenarnya saya malu sih kalau ditanya begitu gitu ya. Dibandingkan yang lain pasti saya masih jauh ketinggalan gitu kan. Tapi saya tetap berbangga gitu. Setidaknya ya saya udah melangkah jauh istilahnya dari titik nol, sudah bergeser lumayan jauh gitu ya kan. Ada penghasilan. Nah, bisa jadi masukan juga buat teman-teman kalau di bisnis ini kalau bisa sih disisihin sendiri bisnisnya gitu. Kalau saya karena ya masih kekurangan gitu kan ya, masih baru merintis rumah tangga gitu, jadi kemarin-kemarin itu saya nggak pernah benar-benar menyisihkan uang hasil bonus atau uang keuntungan, tapi saya sebagian putar lagi sebagai modal. Jadi yang dulunya saya ketika orang pesan sabun, saya itu pesan dulu ke Mbak Kristi gitu kan, istilahnya modalnya satu box gitu di bawah 500.000. Kalau sekarang saya udah bisa nyetok untuk jaringan saya ya Ya, minimal, Allah. Mbak Kristi tahu lah ya kan, ya lumayan gitu, berarti di situ gitu. Tapi belum, nggak kayak teman-teman lain gitu kan langsung terwujudkan beli ini pure dari Amorea gitu, karena saya masih bercampur-campur gitu. Tapi ada alhamdulillah beli tanah walaupun gabungan dengan suami, kemudian beli motor juga cash gabungan dengan suami gitu kan. Terus ya dapat jalan-jalannya itu yang saya nggak bisa dinilai dengan uang ya, pengalaman, kemudian eh, semuanya gratis gitu kan. Jadi orang tua saya pun ikut bangga gitu ketika orang-orang di kampung nanya, Mbak Ratna ke ini ya, ke Malaysia ya gitu kan, Mbak Ratna ke Beijing ya gitu kan. Ibu saya bilang, iya alhamdulillah ada rezekinya gitu. Yang dulunya dia mungkin ada rasa malu gitu kan, ditanya, lo Mbak Ratna di mana, di rumah aja dengan suaminya gitu di Jambi, nggak ada kerja Bu, nggak ada gitu kan. Oh ternyata diam-diam gitu. Iya, Ya profesinya apa ibu rumah tangga? Kerjaannya tenang apa? aja. Eh, Jadi kalau sekarang kerjanya apa? Mainnya HP katanya, sama main tuh ke sana gitu. ada ada agak sombong dia ya. Sombong gitu ya. Katanya Babe kalau kita memperlihatkan hasil kerja itu kita itu bukan sombong namanya, tapi itu Iya, ada bukti bahwa kita memang hasil kerja kita sudah dibayar pantas gitu. iya, Jadi iya. kalau skillnya dan memang emang menurut apa yang kita kerjakan ya nggak apa-apa, sombong sedikit. Tetap ya nggak boleh sombong. Nggak. Iya, iya. Yang ini Masya Allah loh ya kan, PT kemarin yang ke Bangkok kita nggak jadi ya. Iya. Eh, ya sebenarnya jadi, tapi belum tahu waktunya kapan. Akhirnya saya milih milih ini, milih apa? Voucher belanja produk itu Sih. serasa dikasih modal gitu ya kan, 8 juta gitu. Ini udah hampir terjual semua, wah lumayan gitu kan. Pokoknya sangat-sangat membantu. Luar biasa. Tuh teman-teman, makanya dahsyat banget nih. Ayo makanya gercep nih ya, yang masih santai-santai, bisnisnya masih menyampingkan bisnisnya, ayo segera kita fokuskan lagi. Karena bisa dilihat kan dari cerita Mbak Ratna ini, dari yang dia tadinya menyampingkan bisnis ini, ya hasilnya juga ikutin sampingan. Tapi ketika beliau itu mengikuti program-program di sini dengan mengikuti training, ilmu juga knowledge jadi lebih terasah lagi, jadi lebih pintar lagi, dan akhirnya itu juga bisa terlihat dari hasilnya juga. Ketika beliau sudah fokus di bisnis ini, hasilnya juga kelihatan. Yang tadinya jalan-jalannya around Jambi ya kan, hanya sekitar Jambi, sekarang jalan-jalannya sampai ke negeri Cina. Wede. Jadi sekarang Mbak Ratna udah nggak malu kalau ditanyain, emang profesimu apa? Saya memang ibu rumah tangga, tapi saya udah sampai Cina. Benar-benar. Duh, Mbak, sebenarnya aku masih mau ngobrol lagi nih, dan teman-teman juga pasti Sama, sama. karena cuma nih kalau di Instagram itu kayaknya kita akan dibatasi sama waktu gitu. Mungkin nanti lain kali bisa ngobrol lagi ya Mbak ya. Kan ini waktunya Boleh. terbatas nih.
Ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Rata mau ya diundang lagi ya seperti ini ya. Mau, mau banget. Mau ngoceh terus soalnya. Aduh, ini boleh pakai sama lagi pakai kerudung. Ya ampun. Iya, nggak tahu ya kan. Subhanallah, sehati. Padahal nggak ada janjian kan. Kita nggak ada janjian loh teman-teman. Tapi benar-benar tiba-tiba loh kok sama seperti ini. Bilang, ya udahlah berarti itu kita sehati ya Mbak. Bismillah nanti kita juga bisa sama-sama meranjak suksesnya ya Mbak. Amin. Amin. Sebelum pamit nih kita undur diri, mungkin ada pesan nih untuk teman-teman semua, khususnya mitra bisnis Dev atau khususnya untuk jaringan Baratna. Apa nih pesan yang mau disampaikan sama mereka? Silakan Mbak. Iya. Heeh. Mungkin karena pandemi ini kita banyak yang terkejut, kemudian stuck sebentar gitu. Kemudian sekarang terpikir mau memulai itu berat lagi, tapi pesan dari saya eh, jangan ngerasa berat. Kita mulai aja dulu. Nanti ketika kita memulai itu pasti kita akan tambah semangat lagi untuk jalan. Tapi kalau kita tetap stuck, ya udah nggak jalan-jalan. Kita dorong dulu sedikit momentum kita untuk bergerak, tapi nanti ketika sudah bergerak itu akan jalan gitu. Kita akan terbuka pikiran-pikiran kita untuk memunculkan kreativitas kita, gimana kita tetap bisa survive di bisnis ini gitu. Kemudian ya gitu, kalau misalkan ada gagal gitu ya kita coba lagi pasti Allah kasih jalan buat kita gitu ya, buat di jaringan saya gitu. Jadi yang tadinya malas tapi pengen bergerak, ayolah bergerak, nggak apa-apa. Nah, kita mulai yang lalu yang misalnya udah terlanjur ini, eh, misalnya terpikir saya udah ketinggalan waktu gitu, ya udah berlalu itu gitu, kita mulai yang baru lagi, ayo kita semangat lagi, pasti kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Insya Allah ya. Amin. Rata, sama ya, sama judul yang kita ambil ya. Apapun yang terjadi, pokoknya jalan terus aja maju ke depan. Ya, Benar Mbak ya? ah, benar. Mantap nih Mbak Rata sharingnya siang ini ya. Terima kasih Mbak Rata udah mau hadir nih, menyempatkan waktunya. Terima kasih juga Mbak Kristi udah diundang. Terima kasih semuanya yang udah hadir gitu. Kita sama-sama menyemangati ya. Kita sama-sama berusaha merubah untuk masa depan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman udah dengarkan sharingan dari Mbak Ratna. Bismillah bisa menginspirasi kita semua dan tetap keep on spirit ya, tetap semangat dan selalu ingat tujuan kalau kata Mbak Ratna gitu. Dan kalau udah berlalu ya udah biarlah berlalu, kita mulai lagi dari awal, kita buka lembaran baru untuk menuju masa depan yang lebih baik. Oke, sekian dulu ya teman-teman kita pada siang hari ini. Makasih banget yang udah nonton. Kita sampai ketemu lagi dalam program PSBB di minggu depan. Dulu ya. Assalamualaikum. Dadah.